Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat Rumah Sakit Yarsi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat pertama kali berdakwah di benua yang lain, yaitu ke Australia. Tahun 2008 ketika landing di King George's Airport, saya menuju ke Masjid Al-Hijrah di Tempe di Sydney, ya. Ada hal yang menarik di mana masjid ini asalnya dulu adalah gereja, dan alhamdulillah masyarakat Indonesia, para sesepuh, mereka dulu berhasil membeli masjid ini dan kemudian dijadikan sebagai masjid umum yang bukan saja untuk masyarakat Indonesia tapi juga komunitas-komunitas yang lainnya. Awal-awal kita lakukan traweh di sana, tetangga anjingnya menyalak-nyalak. Kemudian tetangga yang lain merasa keberatan dengan parkir yang ditempatkan di depan rumah mereka. Maka kemudian saya berbicara kepada pengurus DKM. Saya katakan, bagaimana kalau kita undang tetangga-tetangga ini untuk buka puasa bersama? Mereka agak terkejut. Saya katakan, why not? Ya. Mereka kita undang untuk dinner, kita berbuka puasa. Mereka kemudian menyampaikan, tapi kalau di sini mereka biasanya makannya setelah Isya. Saya katakan nggak apa-apa, kita tulis dalam undangan adalah early dinner. Bagaimana makan malam yang diawalkan. Tapi kita kasih tanda bintang, no wine. Ya. Akhirnya kemudian kita sebar undangan ke tetangga. Alhamdulillah hari yang ditentukan mereka datang. Disitulah kemudian kita sampaikan, ya, apa yang kita lakukan setiap malam di bulan Ramadan. Bagaimana kita ada tarawih, ya. Walaupun kita sudah berusaha untuk memperlahankan bacaan amin, tapi ternyata dengkul kita ketika turun untuk sujud masih terasa noise dan guncangan kepada tetangga. Kita minta maaf dari hati yang tulus. Kita sampaikan Islam mengajarkan kita fasting. Islam mengajarkan kepada kita praying di malam hari. Dan subhanallah, ya, setelah acara early dinner tersebut, maka tetangga memasukkan anjingnya ke dalam rumah mereka. Sehingga kita sholat dalam keadaan yang nyaman. Tidak lagi kemudian terdengar salakan daripada anjing yang dimiliki oleh tetangga. Saya teringat dengan sebuah ungkapan seorang pendakwah asal Irak yang beliau berpesan kepada kita kaum muslimin. Apa kata beliau? Kun kal farosyah taksiruha kullu ainin ra'atha walam tantik bikalimah. Jadilah kalian bagaikan kupu-kupu, setiap mata yang memandang akan terpikat walaupun kupu-kupu tidak pernah bertutur kata. Menjadi seorang muslim tidak harus kemudian kita teriak, lihat saya islami, rumah tangga saya islami, lihat saya nyunnah. Tidak perlu. Bagaimana dengan keindahan Islam yang ada pada diri kita akan mempesona daripada orang-orang sekitar kita. Bagaimana dakwah Nabi SAW di Mekah? Sebelum mereka tahu tentang syariat Islam, mereka terpesona Nabi dengan akhlak mulianya, dengan amanahnya, dengan ramahnya, dengan profesionalnya, dengan disiplinnya. Itu yang terkadang terlupakan oleh kita, bahwa selain sunnah-sunnah fisik, ada juga sunnah-sunnah moral, sunnah-sunnah akhlak yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dan ternyata pendekatan melalui akhlak ini sangat-sangat membuka hati daripada orang-orang non-muslim. Saya 2 hari yang lalu baru kembali dari safari dakwah. Ada yang menarik ketika saya ke York, ya. Ini adalah sebuah kota kecil yang indah, ya, yang bergantian penguasa di sana, dari mulai Romawi, ya, sampai kemudian bangsa Viking dan lain sebagainya. Tapi yang menarik adalah ketika sebagian masyarakat yang Islamophobia di sana, mereka mengancam akan demo ke masjid di sana. Dan betul mereka melakukan itu. Lantas kemudian diterimalah 5 orang utusan pendemo tersebut. Apa yang menarik? Oleh imam masjid dan pengurus masjid diajak minum teh. Yang merupakan kebiasaan orang sana. Kemudian disuguhi dengan coklat. Setelah ngobrol ke sana kemari, diajak main futsal yang lapangannya di sebelah dari masjid. Ternyata pendekatan seperti ini meluluhkan hati mereka. Ya, kemudian perwakilan dari demonstran ini kembali ke kawan-kawannya dan mereka mengatakan ternyata kaum muslimin itu tidak se ekstrim yang mereka bayangkan. Ternyata mereka sangat baik, ternyata mereka sangat ramah.
Inilah pesona akhlak yang ditunjukkan oleh kaum muslimin. Pelajaran bagi kita adalah yang pertama, berdakwah pada saat kita di bulan Ramadan bisa dengan cara menunjukkan bagaimana akhlak yang diharapkan dari orang yang berpuasa. Karena sesungguhnya puasa bukan hanya sekedar menahan makan dan minum, tapi bagaimana menjadi sebuah habits, bagaimana kita memiliki perilaku yang mampu menahan dari segala hal yang buruk, termasuk juga bagaimana emosi kita kepada tetangga dan orang lain. Yang kedua adalah dakwah dengan melalui akhlak ternyata sangat mempesona. Betapa banyak hati yang terbuka untuk menerima hidayah Allah Subhanahu wa taala ketika kita menampilkan keindahan Islam dalam diri kita. Tak perlu kita banyak berbicara betapa kita Islami, betapa keluarga kita Islami, tapi orang akan menilai bahwa kita ternyata adalah orang yang tepat waktu, profesional, baik, ramah, dan juga tentunya adalah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ramadan kali ini mengajarkan banyak hal kepada kita sehingga kita tamat dari bulan Ramadan menjadi kupu-kupu yang tadinya sebelumnya adalah kepompong yang indah, terlihat akhlak kita di keseharian kita. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.